kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Pelajaran dari pemuritan, yaitu sampai kepada pelajaran tentang menghargai otoritas. Jadi kita itu diminta hati hamba, punya hati hamba, tapi lebih jauh dari hati hamba adalah hati kita ini mesti punya sikap penundukan diri kepada otoritas kita. Otoritas kita itu adalah atasan kita. Ada kalau sekolah ada atasan kepala sekolah, ada atasan guru, ada atasan apa. Kalau di kantor ya mungkin atasan saudara, kemudian ada direktur utama, ada macam-macam. Ya, ada atasan bagian administrasi dan sebagainya. Jadi macam-macam. Itu semua jenjang-jenjang atasan kita, itu kita mesti hargai. Ya. Dalam kerajaan surga juga begitu. Kita mesti hargai. Ya, hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang bagian mengurus bagian seperti komsel, ya. Kemudian di atasnya masih ada lagi hamba Tuhan yang mengurusi bagian antara bagian sini dengan bagian sini, komsel bagian yang sini, bagian A, bagian B, bagian C. Itu supaya semua ada connect, jangan terlepas satu dengan yang lain. Dan kita mesti menghargai mulai dari bawah, jenjang-jenjang terus ke atas sampai kepada orang yang paling tinggi dari antara kita, sampai kepada Tuhan. Dia otoritas yang di sorga, dia lebih tinggi dari semuanya. Nah, tapi sekarang saya mau lanjut. Saya mau bicara tentang otoritas yang bengis. Ada otoritas yang baik, ada otoritas yang lembut, ada otoritas yang bengis. Orangnya bengis. Bagaimana sekarang kalau saudara berada di bawah orang yang bengis sebagai otoritas saudara, sebagai atasan saudara? Apa saudara mesti juga tunduk kepada dia, atau saudara tidak perlu tunduk, saudara boleh berontak sama dia karena dia bengis? Nah, kita akan periksa dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Nanti kita akan baca ini, dan nanti firman Tuhan yang akan membaca, yang akan menjelaskan, yang menjawab. Ya, bukan saya yang menjawab. Karena itu saya tidak mau baca dulu. Biar 1 Petrus 2 ayat 18 ini nanti kita baca. Nanti dibaca lebih dulu. Ayat 18. Ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Kepada Tuanmu. Ini atasanmu, otoritasmu. Itulah Tuanmu. Terus? Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Bukan saja kepada Tuan, otoritas yang baik dan yang peramah, yang baik hati sama kamu, ya, tetapi juga kepada yang bengis. Kepada yang bengis. Ini firman Tuhan yang bilang, jangan kita ini Paulus. Nah, ini firman Tuhan. Ini berarti kita mesti kembali kepada firman. Kita mesti tunduk kepada firman. Apa kata firman itu kita mesti lakukan, bukan apa kata orang. Jadi kalau apa kata orang, ada 1000 orang, 1000 kita kacau. Jadi kita bisa sakit ingatan. Terlalu banyak kita mesti mendengar suara orang. Tapi satu, firman Tuhan itu satu, tidak 1000.
Satu saja firman Tuhan yang diucapkan itu kita mesti dengar baik-baik dan kita mesti turuti. Jadi hamba-hamba hendaklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi tuan-tuan yang bengis, kita juga mesti hormat kepada dia. Kenapa mesti hormat? Karena itu firman Tuhan. Gampang kalau kita mau taat kepada otoritas yang baik, yang ramah, yang baik, itu gampang. Sebab orang yang begitu kita bisa tunduk, kita bisa menghormati. Tapi Alkitab mengatakan juga terhadap yang bengis, yang kejam mungkin. Ya, karakter kita sedang diuji kalau kita menghadapi otoritas yang kejam. Itu berarti karakter kita, sifat tabiat kita yang mau berontak itu sedang diuji. Bagaimana kita mau taat atau kita mau berontak? Sangat mudah, memang sangat mudah untuk kita tunduk kepada otoritas yang baik, yang ramah. Itu tidak ada kesulitan. Saya kira kita semua bisa, kita semua setuju untuk kita menghormati otoritas yang baik. Tapi apabila Anda menemukan otoritas yang bengis, masih dapatkah Anda menghormati dia dan menundukkan diri kepada otoritas yang bengis ini seperti kepada otoritas yang baik? Bisakah kita? Bible bilang pasti bisa. Kalau tidak bisa, tidak ditulis. Tuhan tidak pernah menulis sesuatu perintah yang tidak mungkin manusia bisa melakukan. Tidak. Tuhan menulis ini disuruh apa? Suruh penuh ketakutan, penuh hormat kepada Tuhan yang bengis. Itu berarti kita bisa melakukan. Ya, bisa karena ada kekuatan dari Tuhan kepada kita. Betul? Setiap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, itu Tuhan akan memberikan juga kekuatan. Seperti kepada Gideon, Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu itu. Itu berarti Gideon itu sudah dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk pergi menyerang itu orang-orang Midian. Ya. Kalau tidak, Tuhan tidak bilang pergilah dengan kekuatan ini. Tuhan bilang pergilah dengan kekuatan. Berarti Tuhan sudah memberikan, tapi Gideon tidak tahu. Gideon tidak merasa bahwa dia sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi satu waktu saya juga, waktu saya sakit, saya bilang, Tuhan saya tidak tahan, saya tidak kuat. Tapi ternyata saya sudah kurang lebih 10 tahun saya mengalami sakit Parkinson. Itu ternyata itu bukti bahwa saya sudah menjalani, saya punya kekuatan untuk menjalani. Kalau tidak, saya tidak bisa menjalani 10 tahun. Bayangkan 10 tahun, jangan 10 tahun, 1 tahun aja susah payah itu. Ya, kalau sudah yang paling parah itu paling sulit. Ya, tapi buktinya Tuhan membiarkan saya bisa berjalan melalui semua itu. Nah, itu bukti bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Tuhan tidak memberikan perintah tanpa kekuatan, tidak. Jadi kalau dia memberikan perintah, dia sudah memberikan perintah itu sekaligus kekuatan kepada saudara. Amin. Ya, itu. Jadi tidak usah kita minta lagi, Tuhan saya minta kekuatan mana? Loh, kalau kita dikasih perintah sama, coba kalau saudara diperintahkan oleh sudah punya atasan, kamu pergi ke sini, kamu tagih utangnya 1 miliar. Nah, kemudian sudah dikasih apa? Dikasih kuasa, surat kuasa, kasih apa lagi? Nota bond yang aslinya ini mesti bayar. Saya diberi kuasa untuk menagih itu. Ya. Sehingga yang ditagih tidak bilang, saya tidak tahu, saya tidak pernah kenal sama kamu. Tidak kenal itu tidak soal. Tapi yang penting dia punya kuasa untuk menagih utang saudara kepada dia. Ya, jadi sama. Kalau kita disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Dan kekuatan itu
kekuatan kita tidak kurang daripada kesempatan kita untuk bisa melangkah. Ya, semua Tuhan memberi kekuatan. Ya, Daud bilang, dengan Kristus, dengan Tuhan, aku bisa melompat pagar. Disuruh melompat, Tuhan sudah kasih kekuatan, dia bisa. Dia bilang, dengan Kristus, dengan Tuhan, aku bisa melompat. Dengan Tuhan, aku bisa memburu musuh. Dengan Tuhan, aku bisa merobek mulut singa. Dengan Tuhan, aku bisa macam-macam. Dengan Tuhan, semua dengan Tuhan, dengan Tuhan. Itu dengan Tuhan, itu artinya kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Itu diberikan kepada kita. Jadi Tuhan tidak memberikan perintah saja, tapi kosong. Kita tidak mendapat kekuatan apa-apa, tidak. Tuhan tetap memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Sebelum sudah minta, Tuhan sudah memberi. Amin. Ya, tidak usah minta, Tuhan sudah memberi. Itu cara manusia saja. Kalau sudah mau suruh pegawai sudah tagih 1 miliar, sudah tidak kasih apa-apa sama dia, tidak kasih surat kuasa, tidak kasih apa, tidak kasih ini, itu, dan sebagainya, tanda-tanda bahwa dia itu adalah pegawai saudara, apa macam-macam. Ya, saudara sendiri nanti mempersulit diri sendiri. Orang saudara ini tidak akan bisa mendapatkan uang 1 miliar itu. Tapi kalau sudah tahu apa yang sudah mesti lakukan, saudara sudah menyuruh dia, tinggal saudara memberi kepada dia kekuatan, memberi semua yang dibutuhkan untuk mengambil uang 1 miliar itu. Ya, dan surat kuasa dan sebagainya. Nah, saudara bisa ambil. Tidak ada kesulitan. Sebab saudara sudah dilengkapi oleh Tuhan tanpa sudah minta. Tanpa sudah minta, saya ini tidak punya surat kuasa, bagaimana? Oh, itu Tuhannya sudah tahu lebih dulu. Sudah tahu, dia siapkan ini, surat kuasa kamu, bawa ini. Tagih, 1 miliar dolar lagi. Ya, biar dolar, biar apa, itu pasti akan jadi. Ya, jadi Tuhan itu begitu baik. Amin. Tuhan tahu apa yang dia perintahkan kepada kita. Dan Tuhan yang memerintahkan kepada kita itu tahu apa yang dia mesti lakukan kepada kita untuk mengambil uang sekian. Jadi saudara, kita bukan orang yang Tuhan membiarkan kita jalan sendiri, tidak. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya. Jadi selanjutnya, masih dapatkah Anda menghormati dan menundukkan diri kepada orang yang bengis sebagai atasan saudara? Ya. Dan hal seperti itulah yang dilakukan oleh Yosua. Yosua adalah hambanya dari Musa. Ya, dan dia menundukkan diri bukan 1-2 kali, tapi sepanjang hidupnya dia sebagai bawahan dari Musa. Dari Musa. Ya. Yosua ini menundukkan diri selama berada di bawah otoritas daripada Musa. Nah, itu tidak mudah. Kalau 1 kali sudah mesti tunduk kepada dia, ya setelah itu saya pulang ke rumah sudah, ya sebenarnya untung saya tidak kerja di situ. Kalau saya kerja di situ, bagaimana saya mesti saben hari melihat orang begitu bengis. Tapi kalau sudah berada di situ terus menerus sampai seperti Yosua, pada akhirnya Yosua lepas dari semua itu, ya, dan dia naik jadi otoritas pengganti Musa. Itu tidak mudah, tidak mudah. Setiap hari kita mesti hidup di dalam keadaan seperti itu. Tidak mudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Amin. Semua bisa jadi bagi orang yang percaya. Amin. Jadi firman Tuhan ini tidak ada sesuatu yang sulit ini. Buat saya, buat apa? Kalau kita sulit, kita tidak usah dengan Bible study, tidak usah dengan pemahaman Alkitab, karena sulit, tidak bisa. Saya tidak bisa. Tuhan mau kita bisa. Amin. Kita bisa. Dan Tuhan memberikan kebisaan kepada kita. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu selalu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi dalam King James Version dikatakan bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi apa yang belum ada diucapkan sebagai sudah ada. Itu. Ya, jadi kita belum punya kedamaian, tapi kita bilang saya punya kedamaian saya. Saya terima damai sejahtera dari surga buat rumah tangga saya, buat pekerjaan saya, buat nikah saya, buat semua. Itu mesti perkataan kita tuh mesti seperti begitu. Jadi dalam
salinan yang biasa. Firman Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada sukacita. Nanti terus di sini ada sukacita. Tapi dalam King James Version dikatakan kita berbicara tentang yang belum ada seperti sudah ada. Ya, jadi kita belum punya damai, kita belum punya sukacita. Tapi kita bicara, saya punya sukacita, sekarang punya sukacita. Dan kita imani itu, dan apa yang kita ucapkan yang belum ada, itu segera akan ada. Amin. Percaya begitu? Itu rahasia daripada orang Kristen. Ya, makanya seperti Tuhan bilang, katakan kepada gunung itu, tercampaklah kamu ke dalam laut, tapi belum terjadi. Tapi kamu harus mengucapkan itu. Maka apa yang kamu belum jadi, tapi kamu sudah ucapkan, itu akan jadi. Amin. Nah, itu dalam Markus pasal 11. Jadi sudah ini rahasia. Kalau orang dunia bilang itu orang bodoh itu kalau ngomong begitu. Orang belum ada apa-apa kok mau bilang suruh jadi. Ya, tapi di dalam mulut kita ada kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu besar. Kuasa untuk menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kuasa yang belum ada tapi kita katakan sudah ada. Dan itu akan jadi ada. Nah, ini tidak dikenal oleh orang dunia. Orang dunia bilang, aduh, tidak ada apa-apa, tidak ada rezeki, tidak ada, semua tidak ada. Ya, mereka hidup tanpa iman. Tapi iman itu, yaitu begitu. Iman itu kita ngomong, kita ucapkan sebelum terjadi. Tapi kita ucapkan itu akan jadi dan sungguh-sungguh jadi. Ya, Tuhan itu begitu baik. Di sini Yosua tidak, coba kita baca Yosua 24 ayat 29. Yosua tidak lagi disebut abdi Musa, tapi hamba Tuhan. Bukan abdi manusia lagi ya, tidak. Yosua 24 ayat yang ke 19. Ya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris. 24 ayat 29. Salah. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Terus ayat 30. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ya. Di sini dikatakan dalam ayat 29, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Dan disebut abdi Musa. Dalam Yosua pasal 1 disebut abdi Musa. Ayat 1, pasal 1 ayat 1, Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ya, abdi Musa itu, abdi Musa. Demikian. Jadi jangan kita maunya langsung jadi hamba Tuhan, tapi kita mesti mulai dari bawah. Jadi apa? Abdi Musa. Musa itu siapa? Manusia. Jadi kita mesti jadi hamba manusia dulu. Saya tidak mau. Saya mau langsung jadi hamba Tuhan. Nanti tidak kuat dia. Sampai di tengah dia jatuh. Prosedurnya dia mesti dari bawah. Sebab itu saya lebih jelas kalau saya mengangkat seorang hamba Tuhan untuk menjadi penjaga dalam sebuah gereja atau apa saja. Jadi hamba Tuhan, jadi apa? Jadi abdi manusia, jadi itu mesti mulai dari bawah. Jangan langsung diangkat tinggi. Nanti itu menjerumuskan dia sendiri di dalam kesalahan. Dan itu cara saya yang bisa disalahkan juga. Karena saya tidak melalui prosedur firman Tuhan. Mesti mulai dari bawah. Nanti di bawah itu dia mengalami macam-macam. Saya mulai dari bawah. Saya juga mulai dari bawah. Saya besuk, sudah duduk seperempat jam, hampir 20 menit, lebih mungkin. Setelah itu baru cucunya keluar bilang, tak ada, oma pergi.
loh kok sudah tumben baru hampir setengah jam saya di strap. Seperti anak kecil. Saya tidak marah, saya terus pulang. Saya bilang puji Tuhan. Saya berbahagia, tidak apa-apa. Pernah juga ketok-ketok pintu, tidak dibuka. Ya. Pernah diusir, macam-macam. Semua saya mesti mengalami. Setelah saya mengalami semua itu, baru saya naik lagi. Naik. Kalau dari sini terus langsung naik, wah bahaya. Ya, sebab itu bukan begitu caranya. Kita mesti mulai dari bawah. Ya, dan saya merasa bersyukur saya boleh punya pengalaman seperti itu. Bahwa saya ini pernah juga mengalami kesulitan-kesulitan yang seperti itu. Ya, itu berarti saya menjalani sebagai abdi Musa, abdi manusia. Ya, baru setelah itu nanti akan jadi hamba Tuhan. So, kalau murid itu sudah tamat dalam Lukas 6, kalau seorang murid itu sudah tamat pelajarannya, gurunya, maka dia akan jadi sama dengan gurunya, sama. Ya, karena dia sudah tamat dengan pelajaran gurunya. Semua pelajaran gurunya sudah dia berikan semua. Tidak ada yang tidak. Semua sudah diberikan kepada murid. Dan terakhir murid ini menjadi sama dengan guru. Coba kita baca Lukas 6 ayat 40. Jadi menjadi sama itu tidak menjadi abdi Musa lagi, tapi menjadi hamba Tuhan. Seperti gurunya juga hamba Tuhan. Jadi sama-sama. Ya, mari Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya, tidak lebih dari gurunya. Kalau guru-guru zaman dulu, guru taekwondo, guru apa lagi? Silat, pencak silat, atau silat tidak pakai pencak, ya, atau apalagi macam-macam. Itu semua guru-guru itu dia sembunyikan. Ada pelajaran-pelajaran yang khusus dia sama. Kalau dia tergerak sama anak buahnya ini pintar, dia kasihkan itu. Nah, kalau sudah semua dia kasih, dia sudah tidak ada lagi. Semua pelajaran saya semua saya berikan kepada kamu. Kamu sudah memiliki semua. Jadi saya tidak bisa memberikan lagi apa-apa kepada kamu. Sudah tamat, kamu sudah sama seperti saya. Ya. Nah ini. Terus? Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yang sama dengan gurunya. Tuhan tidak mempersoalkan kemampuan kita. Sudah ya. Tuhan tidak mempersoalkan talenta-talenta kita. Sudah bisa punya talenta apa? Talenta nyanyi, suara bagus, talenta musik, talenta apa? Cuma talenta ngepel enggak ada orang mau. Ngepel itu bukan talenta dia bilang. Itu pembantu Nah, kalau pembantunya Tuhan Yesus, abdi Musa ini kan pembantu Tuhan Yesus. Ya, kenapa kita enggak mau? Ya, saya dulu juga pernah ngepel. Gereja itu saya pel. Ya, saya pel. Itu gereja masih setengah di kontrak sama notaris, setengahnya ini gereja beli, sewa. Ya, jadi kita bikin bersih separuhnya ini, bikin bersih. Ternyata airnya mengalir pergi ke si notaris ini. Notarisnya ngamuk. Dasar dia sudah ngamuk karena pertama dia mesti keluar dari tempat itu karena ini sudah dibeli gereja. Kedua, airnya masuk, jadi ngamuknya 2 kali. Ngamuk sama saya 2 kali. Ya, saya cepat-cepat ambil ember. Ya, saya bawa ember itu pergi ke dia. Maafkan ya Pak Notaris, saya mau bersihkan. Oh ya, tapi dia diam saja. Dia tidak mau berdiri. Dia nulis, marah dia. Ya, saya tahu dia marah. Saya pel semua itu air lembang begitu banyak. Ya, setelah saya seperti hamba notaris ini, jongkok saya di mukanya itu, saya bikin bersih. Ya, kemudian apa yang terjadi? Saya cuci bersih semua kantornya dia, saya pel sendiri, dan setelah itu tidak lama lagi saya lihat dia masuk gereja. Ya, terus tidak lama lagi dia minta baptis. Ya, dia
baptis. Dia waktu mau dibaptis, saya bilang, siapa yang mau dibaptis? Maju. Dia maju. Dia jongkok di muka saya. Waktu dia jongkok, enggak pernah orang jongkok ya. Dia jongkoknya tuh gini. Jongkok kayak orang jongkok. Ya, waktu dia jongkok begitu, saya teringat, saya juga pernah jongkok di muka dia. Tapi saya tidak nangis, dia nangis. Wah, minta ampun dosanya mungkin. Ya, nangis ya. Saya tidak nangis, saya gembira waktu itu. Saya pel. Ya, dan luar biasa. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak. Amin. Luar biasa. Saudara, jangan saya takut. Ya, jangan takut. Kalau saya mesti jongkok di muka orang, tidak apa-apa. Orang itu marah. Saya mesti ambilkan apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti sudah akan dibalas yang baik oleh Tuhan. Ya, dia datang, dia minta baptisan air. Dan waktu itu saya baptis. Dia, saya kebetulan juga membaptis notaris. Tidak pernah saya membaptis notaris. Baru pertama kali. Tapi puji Tuhan, semua itu terjadi oleh kasih karunia Tuhan. Nah, setelah Tuhan tidak mempersoalkan kemampuan kita yang karisma kita, karunia kita yang kecil, ya. Tetapi yang Tuhan persoalkan adalah sikap, karakter kita. Karakter itu, karakter artinya apa kita ini? Tamak kepada uang sebagai hamba Tuhan. Kalau kita tamak, wah tidak bisa. Kita bukan hamba Tuhan, kita hamba uang. Ya, dan kita harus rendah hati, itu karakter, rendah hati. Hidup dalam kekudusan itu karakter. Ya, karakter kita mesti yang baik. Tuhan tidak persoalkan talenta itu gampang, itu bisa diatur. Tapi kalau karakter itu penting. Apa kita punya hati seorang hamba atau kita punya hati seorang bos? Ya, kalau hamba Tuhan namanya hamba Tuhan, tapi hatinya kayak bos ya lain. Ya, maafkan kalau saya memang bos, ngebos ya, memang sudah bos. Tapi kalau hamba Tuhan ya bukan begitu mesti. Ya, hati kita dilihat sama Tuhan. Kemungkinan kemampuan Anda bisa jadi lebih dari otoritas Anda. Anda seorang hamba Tuhan yang muda, tapi kemampuan Anda mungkin lebih besar dari otoritas hamba Tuhan yang ada di atas saudara. Tapi saya katakan tetap Tuhan itu cenderung untuk memperhatikan sikap hati dan karakter kita, terutama terhadap otoritas kita. Bagaimana sikap kita ini? Jangan kita merasa, wah saya punya kemampuan, saya khotbah lebih bagus, urapannya lebih bagus daripada itu bos saya. Ya. Terus setelah timbul kesombongan, itu Tuhan lihat yang timbulnya ini. Jangan sampai timbul seperti itu. Ya, kita harus tetap tinggal di dalam kerendahan hati. Ya. Dan itu merupakan ujian penundukan diri. Kita itu diuji untuk selalu menundukkan diri. Tidak gampang. Kalau kita lihat bahwa kita itu punya talenta lebih dari atasan kita, bisa jadi kita merasa sombong, kita merasa lebih hebat daripada atasan saya, daripada otoritas saya, dan bisa dia keluar. Ya, bisa dia berjalan menurut kemauannya sendiri. Jadi ini penting sekali. Saya kasih contoh, Elia dan Elisa. Elia itu gurunya. Elisa itu anak muridnya. Nah, satu waktu Elisa waktu dia berjalan bersama Elia mau diangkat naik ke surga di dalam kereta yang berapi. Kereta api, bukan kereta api ya seperti di Jawa, tapi kereta yang berapi, menyala-nyala dengan api, dengan kuda-kuda berapi semua, dengan tentara dari surga. Luar biasa, tidak pernah ada itu orang naik surga disambut dengan ya seperti kuda api dan sebagainya. Nah, pada waktu sebelum Elia diangkat, Elisa muridnya ini tanya, saya boleh minta apa? Minta nanti kalau engkau naik, mantelmu itu jatuh, itu untuk saya. Mantelnya itu adalah kuasa 2 bagian. Saya minta 2 bagian roh.
Jadi yang jatuh itu satu bagian saja. Satu bagian, rohnya cuma satu. Tapi dia minta 2 bagian roh dari Elia jatuh atas saya. Berarti ada 2 kuasa, double. Elia itu sudah berkuasa, ya, dia lebih berkuasa nanti. Elisa lebih berkuasa. Dia minta 2 kali lipat. Ya, apakah ini karena ambisi? Saya kira kalau dia minta karena ambisi, Tuhan tidak akan kasih kepada Elisa. Ya, tapi ini saya yakin sebagai kebutuhan daripada Elisa untuk punya kuasa yang lebih, sebab tantangan lebih banyak. Ya. Dan saya tidak ada waktu untuk menunjukkan kepada saudara bahwa jumlah mujizat yang dibuat oleh Elisa setelah Elia naik ke surga itu 2 kali lebih banyak daripada yang dibuat oleh Elia, oleh ini pendetanya, oleh gurunya. Lebih banyak 2 kali lipat. Ya. Tapi saya perhatikan bahwa Tuhan itu tidak melihat jumlah mujizat. Ya. Bukankah semua mujizat itu berasal dari Tuhan? Ya atau tidak? Berasal dari Tuhan atau tidak? Atau berasal dari Elia? Tidak. Semua itu berasal dari Tuhan. Amin. Ya, jadi itu bukan dari Elisa hebat, dia bisa 2 kali lipat membuat mujizat. Nah, dia tidak hebat. Sebab yang hebat itu yang membuat, itulah Tuhan yang membuat mujizat-mujizat melalui Elisa. Ya. Tapi saya perhatikan bahwa Tuhan melihat kualitas hati kita, keintiman kita dengan Tuhan. Hati hamba, punya hati hamba atau tidak? Tuhan lihat itu. Tuhan tidak lihat, wah mujizatnya yang luar biasa dipakai. Memang mujizat itu perlu, itu mujizat akan jadi terus perlu di dalam gereja. Tapi bukan mujizat itu yang jadi ukuran kita. Keintiman kita dengan Tuhan itu yang menjadi ukuran kita. Ya, buktinya saya mau kasih bukti. Pada waktu Tuhan Yesus di atas muka bumi, pernah Tuhan Yesus didatangi oleh Musa dan Elia. Waktu Tuhan Yesus di atas bukit dan mukanya Tuhan menjadi seperti matahari bercahaya, Tuhan ngomong-ngomong sama Musa dan Elia. Kenapa kok bukan Musa dan Elisa? Padahal Elisa 2 bagian rohnya dari Elia sudah ada pada Elisa. Elisa dipakai Tuhan 2 kali lipat daripada Elia. Kenapa kok tidak Musa dan Elisa? Elisa ini muridnya yang pergi diutus oleh Tuhan, pergi menemui Yesus dan membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus, bagaimana Yesus nanti akan mati. Kenapa kok Musa dan Elia? Bukan Elisa. Yang hebat itu kan Elisa 2 kali lipat, ya. Tapi Elisa tidak diutus. Yang diutus adalah Elia, Musa dan Elia. Coba kita baca Matius 17 ayat 3 dan 4 supaya kita tahu. Matius 17 ayat 3 dan 4. Matius 17. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Musa dan ya, bukan Elisa, bukan ya. Terus Sedang berbicara dengan dia. Berbicara dengan Yesus. Terus kata Petrus kepada Yesus, ya, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Bukan Elisa. Padahal Elisa yang terima 2 bagian roh. Tapi Elia tetap yang terbesar Elia. Bisa mengerti, Ustaz? Sebab Elia penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang ada pada Elia itu jadi ukuran, bukan mujizat-mujizat, tidak. Yang kedua, pada zaman Antikris, nanti zaman orang Yahudi itu dalam kesulitan, Tuhan akan kirim dua nabi yang terbesar, yaitu Nabi siapa? Musa dan Nabi Elisa, bukan Elia, bukan Elisa. Tetap Elia yang dipakai, yang pergi. 2 nabi ini adalah bangsa Yahudi. 2 nabi ini
dikenal oleh bangsa Yahudi. Jadi mereka lah yang diutus karena mereka dikenal oleh bangsa Yahudi dan mereka tidak asing lagi terhadap orang Yahudi dan mereka memberitakan Injil. Kenapa kok Musa dan Elia? Musa itu pemberi 10 hukum. Begitu orang Israel keluar dari negeri Mesir, langsung Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum. Dan itu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah padang pasir dengan 10 hukum. Supaya jangan Israel itu menjadi bangsa yang tidak punya tidak punya hukum. Wah, kacau ya kalau tidak ada hukum. Ada hukum aja mereka masih langgar, apalagi tidak ada hukum. Jadi kemudian kenapa sama Elia? Elia itu kalau Musa itu pemberi hukum, dia terima dari Tuhan 10 hukum dia berikan kepada Israel. Maka Elia itu pemegang hukum, pemegang. Dia pemegang hukum. Kenapa? Zaman Elia orang Israel sudah menyembah Baal. Rajanya namanya Ahab, jahat sekali. Istrinya lebih jahat lagi. Istrinya itu namanya siapa? Isabel. Ya, kalau punya anak jangan dikasih nama Isabel ya. Wah, repot. Jadi Elia itu pemegang. Sebab pada waktu zaman Elia, zaman Musa, Israel masih pegang firman Tuhan. Tapi zaman Elia, orang Israel sudah tidak memegang firman. Dia lepas. Dia pegang Baal. Dia sembah kepada Baal. Tuhan kirim Elia supaya bangsa Israel bertobat kembali dan berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini mesti dipegang, mesti ditaati. Jangan dilepaskan. Sebab nanti hukuman Allah akan lebih parah. So, itu yang terjadi dalam Wahyu pasal 11. Coba kita baca. Kita mau periksa apa betul ini Musa dan Elia. Memang tidak disebut yang diutus itu adalah Musa dan Elia, tapi tanda-tanda dari Musa dan tanda-tanda dari Elia itu ada pada 2 orang ini. Mari kita baca Wahyu pasal yang ke-11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Kuasa menutup langit. Siapa itu yang punya kuasa menutup langit? Siapa? Elia. Berapa tahun? 3,5 tahun. Terus Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Supaya jangan turun hujan, itu nubuatannya siapa? Nubuatannya Elia. Selama 3,5 tahun tidak boleh turun hujan. Ya, ini semua ada tanda-tanda dari Elia, dari Musa, dari Elia, dari Musa. Terus Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. ya, ini kuasa dari siapa? Dari Musa, betul? Itu dia naikkan tongkatnya, maka air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Bau busuk semua, mati semua ikan-ikan di situ. Terus Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka ya, setiap kali mereka menghendakinya. ayat berapa itu? Ayat berapa? 6. Ya, kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan, kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Ya, ini terjadi di Mesir oleh Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaki. Terus ayat yang ke ayat 6, ayat 8 sana. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Mesir bukan Sodom dan Gomora, tapi Sodom dan Mesir. Mesir itu tanda-tanda dari Musa. Musa tinggal di Mesir. Ya, waktu itu dia minta supaya orang Israel dikeluarkan. Terus ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. 3,5 hari ini kaitan, ini kiasan, bukan 3 hari, tapi 3,5 hari itu kiasan dari 3,5 tahun tidak ada hujan turun. Terus sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Sekarang ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Terus dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Elia, Tuhan bilang kepada Elia, kamu tidak usah marah dan kamu tidak usah frustrasi,
Karena masih ada 7.000 orang yang belum pernah mencium itu patung dari Baal. Mereka itu adalah orang-orangku yang aku sembunyikan. Mereka itu nanti akan menjadi saksiku. 7.000. Di sini juga 7.000 orang mati oleh gempa bumi. Terus dan orang-orang lain sangat ketakutan, ya, lalu memuliakan Allah yang di sorga. ya, sudah. Jadi di sini kita lihat sudah, Tuhan pemegang dan pelaku firman Tuhan. Ini adalah nabi-nabi kita, nabi-nabi dari Allah, Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya, Tuhan memandang bukan mujizatnya, tapi sikap hati kita. Bagaimana? Sekalipun mujizat itu perlu memang, tapi kualitas, saya mau tunjukkan bahasa kualitas. Elia membuat mujizat, Elisa juga membuat mujizat, tetapi Elia ini mujizat-mujizat yang dia buat itu kualitasnya lebih dahsyat, lebih besar. Seperti misalnya 3,5 tahun tidak turun hujan, bayangkan 3,5 tahun itu terjadi betul. Kemudian yang kedua, menurunkan api dari langit, membakar semua persembahan daripada Elia. Itu luar biasa itu. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada kilat dari langit, das, habis itu semua persembahan yang disiram dengan air 12 ember sampai seperti jadi selokan yang besar, basah semua. Tapi walaupun basah, itu api dari surga membakar sama sekali habis, tidak ada setetes air lagi. Ya, itu kualitas. Dan setelah itu hujan turun begitu deras sekali. Ya, Elia dia duduk jongkok begini. Dia bilang sama hambanya, lihat ada apa di sana? Dia pulang bilang, tidak ada apa-apa. Kembali lagi, kedua kali, lihat ada apa? Tidak ada apa-apa. Sampai ke-6 kali tidak ada apa-apa. Ya, mungkin ini hamba ini, saya pikir ini tuan saya ini sudah apa, stres. Saya stres ini. Kok suruh lihat terus, oh, tidak ada apa-apa kok disuruh lihat. Kembali lagi, lihat lagi, sampai 7 kali. Kalau saya suruh begitu, mungkin sudah bilang ini Om Paulus sudah stres ya. Sudah, orang tidak bisa, orang lumpuh tidak bisa jalan kok disuruh berdiri, jatuh lagi, berdirikan lagi, jatuh lagi, sampai 6 kali, berdirikan lagi, jatuh lagi, dilepas, sampai 7 kali, baru dia bisa jalan. Pernah itu terjadi, pernah itu. Ada hamba Tuhan yang punya karunia seperti itu. Ya, jadi dia jangan kita cepat putus asa. Kita mesti punya iman bahwa Yesus Kristus itu tetap sama adanya. Kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Amin. Glory, haleluya. Nah, jadi dan dia akhirnya dia naik ke sorga, ya, pakai kereta api, kereta yang berapi. Wah, itu luar biasa. Tidak pernah ada. Rasul Paulus saja dia tidak naik kereta api, ya, kereta lambat pun tidak. Ya, satu perkara yang saya mau kasih tahu kepada saya, bahwa Musa itu memulai panggilannya, ya, dengan kemampuan yang minim, kemampuan terutama kemampuan bicara. Dia tidak bisa bicara. Kalau bicara kagok, Waktu di Mesir sudah begitu. Waktu dia masuk di Universitas Mesir, dia juga ngomongnya kagok, seperti tersendat-sendat. Terus Tuhan bilang, kamu pergi ke Firaun, beritahu kepada Firaun, aku mau Israel keluar dari negeri Mesir. Wah, tidak bisa Tuhan, saya tidak mau. Saya ini tidak bisa ngomong saya ini nanti jangan-jangan saya ditampar sama si Firaun itu, wah, bikin malu nanti bagaimana. Tapi Tuhan tidak mau tahu soal itu. Tuhan tidak mempersoalkan kemampuannya dia bicara. Tuhan lebih mempersoalkan karakternya dia, ketulusan hatinya dia, daripada kemampuannya dia. Semua orang kalau dipakai Tuhan pertama kali kemampuannya kurang di bawah standar. Ngomong si Gideon itu juga aku paling kecil dan paling muda
ya paling apa, semua paling yang tidak baik. Nah, tapi Tuhan bilang tidak. Kamu jangan lihat itu kelemahan. Saya mau pakai kamu untuk tujuannya menunjukkan kekuatanmu. Kekuatanmu itu adalah dari Tuhan di dalam kamu. Ya, hal itu tidak menghalangi pemakaian atas Musa. Yang pertama, saya lihat ada 3 perkara dari Musa. Musa tidak pernah mengejar ketenaran. 40 tahun yang lalu dia mengejar ketenaran. Ya, nama tenar, nama terkenal, itu dia kejar. Tapi waktu Tuhan utus dia 40 tahun kemudian, dia sudah tidak mengejar ketenaran. Yang kedua, dia tidak mengejar harta dan takhta. Ya, kalau yang 40 tahun yang lalu dia mengejar takhta itu supaya dia bisa keluar jadi pemimpin dari bangsa Israel. Dan yang ketiga, dia tidak mengejar ambisi dan kepentingan pribadi. Tidak. Kalau kita melayani Tuhan, kita punya kepentingan pribadi yang tersembunyi di dalam balik kita. Itu salah, tidak boleh. Ya, jangan punya ambisi juga. Jangan. Kita harus tidak mengejar apa-apa dari perkara dunia. 40 tahun yang lalu Musa mengejar semua itu, tapi sekarang tidak. Ya. Dan kita tidak perlu merisaukan kemampuan kita. Saudara semua mau dipakai Tuhan, amin. Semua mau dipakai Tuhan. Mulai dari cell group. Nanti ini uraikan di cell group juga. Ya, sharingkan. Penting sekali supaya kita bisa lebih mengerti. Ini zaman akhir, nanti kita akan dipakai Tuhan. Jemaatnya akan dipakai Tuhan, luar biasa. Saya mesti mempersiapkan. Kalau saya tidak mempersiapkan, saya salah. Saya salah sama. Jadi jangan sudah tinggal di rumah, sudah datang. Ya, jangan nanti sudah, aduh saya kok tidak pernah dipersiapkan. Saudara tidak pernah datang, jadi tidak pernah dipersiapkan. Saya perlu datang. Ya, ini kita sedang, hati kita ini mau dipakai sama Tuhan. Kita ini seperti pekerja-pekerja yang jam 5 sore sampai jam 5 sore. Yang terakhir, 1 jam terakhir itu masih dipakai sama Tuhan untuk kerja. Jadi kebun anggur itu nanti penuh dengan manusia, penuh dengan kegiatan, penuh dengan gereja tidak akan kosong. Gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan mujizat-mujizat, penuh dengan segala macam kekuasaan Tuhan. Nanti itu akan terjadi di dalam umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Nah, jadi Anda tidak perlu merisaukan kemampuan saya ini. Wah, saya tidak mampu mau melayani Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan kemampuan saudara kalau sudah terus berlatih. Amin. Ya, saya saksi. Waktu saya 2 tahun lalu saya disembuhkan dari Parkinson. Kesembuhannya itu masih setengah-setengah. Ya. Antara lain, kalau saya khotbah, sering kali di tengah-tengah khotbah itu, saya itu seperti hilang, pikiran saya hilang. Saya ini di mana ya? Saya khotbah apa? Yang saya ngomong tadi itu lupa. Nah, dalam keadaan begitu, bagaimana? Saya mau khotbah apa? Saya lupa semua, khotbah saya lupa. Tapi Tuhan kasih kekuatan sama saya, Tuhan kasih hikmah. Sampai saya bisa ngomong sesuatu, terus bisa nyambung lagi. Tapi dalam beberapa detik itu saya seperti tidak karuan, tidak tahu bagaimana keadaan saya. Nah, tapi itu sejak 1 tahun, sejak mission trip itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Sudah bebas, haleluya. Sampai hari ini tidak pernah saya merasa lupa. Ya. Soalnya itu Parkinson, itu sakit otaknya yang sakit. Jadi otaknya ini kalau tidak dikasih pertolongan ya nanti akan begitu. Tapi saya percaya kemampuan saya yang separuh, yang di bawah separuh sudah Tuhan jamah, sudah Tuhan sembuhkan. Karena saya mau maju terus, saya mau memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan saya terus di dalam keadaan lupa. Tidak pernah, sekarang tidak pernah saya lupa. Betul, ini dalam nama Tuhan saya saksikan. Jadi seperti Musa mengalami, dia omongannya gagu, nanti lain kali dia bisa ngomong pinter dia ngomong. Dia tidak lagi pakai penterjemah dari Harun, tadinya pakai Harun. Nah, Tuhan marah, Tuhan bilang, ya sudah kamu pakai Harun saja. Tapi sementara
nanti kamu akan bisa bicara sendiri sama Firaun. Tidak usah lewat Harun. Dan memang betul, setelah dia ngomong beberapa kali ketemu dengan Firaun, dia bisa ngomong sendiri. Selesai. Tidak menjadi soal. Semua kekurangan saudara itu akan bisa dibereskan sama Tuhan. Kalau saudara mau taat sama Tuhan. Amin. Ya, tidak usah saya bilang, aduh saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Semua punya tidak bisa. Semua punya itu handicap, itu selalu kita punya. Tapi Tuhan akan menyelesaikan. Handicap kita juga akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi mari kita mesti, yang penting ada kemauan untuk maju dan karakter yang baik. Kita mesti ada kemauan untuk maju. Ya. Karakter yang baik itu penting. Ya, karakter yang baik itu penting, kerendahan hati, ya, dan sebagainya, kesucian, dan karakter yang baik itu menopang Anda supaya tidak jatuh. Sudah ditopang supaya sudah tidak jatuh. Ditopang oleh apa? Ditopang oleh karakter. Karakter apa? Karakter yang baik. Ya. Dan dia akan menjaga apa saja yang Anda sudah kerjakan itu supaya tidak dirusak oleh iblis. Karakter yang baik itu akan menjaga apa saja yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan itu tidak bisa dirusak oleh iblis. Amin. Ya, kalau kita kerja ini, kerja itu dirusak, kerja ini lagi dirusak, kapan kita sempurna? Nanti Tuhan Yesus datang, kamu belum sempurna, nggak bisa. Jadi dalam soal kritik juga, ya, dalam soal kritik ini dapat dikatakan bahwa bibir Yosua itu bersih dari semua kritikan terhadap otoritasnya, yaitu terhadap Musa. Ya. Beda dengan Petrus. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Ya. Yosua itu tidak pernah mengkritik. Kalau dia lihat, dia belajar dari kemenangannya Musa. Musa kemana-mana selalu menang, perang menang. Yosua belum jadi pemimpinnya, masih belum. Nah, dia contoh bagaimana kemenangan daripada. Tapi dia juga berusaha untuk mencontoh bagaimana Musa bangkit kembali dari kekalahan. Pernah dia kalah dalam peperangan, tapi dia tidak terus jatuh, sudah tidak bisa bangkit lagi. Aku sudah kalah, aku tidak bisa lagi perang. Sudah sampai di sini saja. Nah, Yosua perhatikan, Musa ini kalau dia jatuh, dia kalah perang, dia tidak terus berada dalam kekalahan, tapi dia bangkit. Dan waktu dia bangkit itu sangat menjadi pelajaran yang sangat penting untuk Yosua. Bagaimana Yosua meniru, belajar dari caranya Musa bangkit kembali. Ya, jadi jangan kita melihat pemimpin yang bergelimangan itu jangan lihat dia punya kejatuhan, tapi lihat kebangkitannya dia. Bagaimana Musa bangkit lagi, dan itu yang ditiru oleh Yosua. Waktu Yosua kalah menghadapi kota Ai yang kecil saja kalah. Yeriko, kota yang besar, dia bisa menang. Dia enggak, sudah kalau begitu saya serahkan sama pembantu saya tidak usah lagi, saya tidak mau perang. Putus asa. Dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia belajar dari gurunya dulu. Gurunya tidak pernah putus asa. Dia juga tidak putus asa. Dia bilang, coba kita berdoa. Kita tanya sama Tuhan, apa sebabnya kita kok kalah? Dengan kota Ai yang kecil kita kalah. Dengan itu Yeriko kita menang. Kota yang besar. Terus Tuhan tunjukkan, karena kamu mengandalkan kemampuan dan kamu tidak tanya sama aku. Kamu terus langsung mau perang, pakai kekuatanmu sendiri. Kamu kalah akhirnya. Yang kita hadapi ini, musuh kita ini adalah si jahat, bukan manusia. Musuh kita ini adalah si jahat, iblis. Sehingga ya, Yosua tidak pernah bibirnya selalu bersih dari memberikan kritik kepada Musa. Beda dengan Petrus. Petrus itu suka ceplas-ceplos kalau ngomong. Ya, kata-katanya selalu mengalir
tapi tidak terkendali. Ya. Tapi Tuhan melihat hati Petrus masih ada yang baik. Apa yang baik? Petrus masih mau ditegur. Satu. Itu. Jadi memang omongannya dia tuh ngeladur ya. Tapi ada 3 perkara yang Tuhan lihat masih ada yang perkara yang baik dalam hatinya Petrus. Pertama, dia mau ditegur. Dia tidak marah. Kalau ditegur dia marah, keluar gereja. Tidak begitu. Dia mau ditegur. Yang kedua, dia mau berubah. Ya, Tuhan, saya mau berubah. Tuhan tegur macam-macam. Tuhan bilang, setan kamu. Ya, wah, coba kalau kita tulis surat sama pendeta, ya apa betul saya ini setan? Saya keturunan setan. Ya, dia tidak marah. Dia mau berubah. Kedua dan ketiga, hatinya lembut, tidak keras. Lembut itu artinya dia mau dirubah begini, dikasih tahu kamu salah begitu tuh. Kamu mesti begini, jangan begitu. Ayo dia mau nurut. Itu hati lembut. Kalau hati keras itu, wah, sudah gini kan hancur, malah hancur. Itu tanah liatnya hancur. Ya, tapi dia tidak. Dia hatinya lembut. Semoga kita punya hati yang lembut. Ya, kalau Tuhan mengkoreksi kita, kita terima. Ya Tuhan, saya terima kasih. Kalau enggak, saya tidak tahu kalau saya punya kesalahannya. Saya seringkali masih ditegur sama Tuhan. Dan saya tidak malu. Saya sebagai hamba Tuhan masih punya kekurangan. Tapi kalau Tuhan masih mau tegur saya, itu satu harapan buat saya. Dan kalau Tuhan, saya masih mau ditegur oleh Tuhan, itu bagi Tuhan masih ada harapan untuk saya. Jadi satu hal lagi, kelebihannya Petrus. Petrus itu kalau melayani Tuhan, tidak melayani pekerjaannya saja, melayani pekerjaannya Tuhan. Tapi dia itu memberikan dirinya, nyawanya kepada pekerjaan itu. Terus dia kerja, tapi dia memberikan dirinya, bukan cuma pekerjaannya, bukan cuma aktivitasnya. Kita masukkan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, tapi diri kita juga kita masukkan di situ. Nyawa kita. Dalam Matius 10 ayat 39 tolong bacakan. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperoleh. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ya. ia akan kehilangan nyawanya. Ya, yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, terhilang nyawanya, kehilangan nyawa, terus ia akan memperolehnya. dia akan memperoleh. Ya, jadi saudara, banyak pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini melayani tanpa memberikan hidupnya. Ya, tanpa memberi hidupnya dalam pelayanan. Dia cuma memberikan aktivitasnya. Dia cuma memberikan pelayanannya. Karena itu kalau tersinggung sedikit, dia segera menarik diri. Kalau ditegur sedikit, dia segera menghilang. Kalau kena cobaan sedikit, segera dia goyang. Karena dia tidak memberikan dirinya, hidupnya, nyawanya dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dia cuma memberikan aktivitasnya. Ya, saya aktif di situ, saya giat melakukan ini itu. Tapi hatinya tidak di situ, dirinya tidak di situ, tidak. Ya, ini aktivitas saya saja, aktivitas saya tanpa hati, no, tidak bisa. Kita tidak akan bisa bertahan. Jadi saudara, kalau sudah mau melayani Tuhan, rahasianya adalah hati kita mesti ada dalam pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan apa saja sudah kerjakan, full timer atau apa. Ya, di Australia itu saya pernah lihat di satu gereja itu diaken-diakennya itu jaga atur parkir. Ya, diaken-diakennya atur parkir. Di dekat saya, sebelah saya persis itu anak kecil kencing. Wah, lapar. Terus diumumkan siapa yang mau dari dia antara diaken bawa pel. Mau saya bawa pel? Bawa pel. Wah, digosok-gosok begini sampai kering. Karena ada hatinya ikut. Kalau kita di sini wah ngamuk, ngomel,
ini gereja tidak kekurangan gereja di Makassar. Kok saya mesti kepel di gereja? Tetapi ya, saya tidak maksud saya untuk saudara jadi tukang pel di sini, tidak. Tapi mari kita kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kita berpikir, kenapa kok bisa begitu ya? Alangkah baiknya kalau dia suruh ngepel aja dia tidak keberatan, apalagi cuma ya ditegur saja atau bagaimana. Jadi ini penting sekali untuk kita. Allah tidak mencari orang yang berpengalaman dan orang yang lebih pandai dari kita. Tuhan mencari hati seorang hamba. Amin. Mau jadi hati seorang hamba? Kalau sudah punya hati seorang hamba, sudah tidak ngamuk sama anggota sel yang sudah ditelepon 3 kali. Ya nanti saya datang. Akhirnya saya tidak datang. Ya, sudah kecewa. Karena saya sudah 10 kali telepon dia. Dia bilang ya, amin, tapi tidak amin. Nah, kalau sudah punya hati, saya mesti punya hati. Jangan cuma, ya saya melayani di situ, di sel sini, di sel situ. Tapi cuma pekerjaannya, aktivitasnya saja. Hati saudara tidak di situ. Hati saudara, lebih baik saya pergi ke mall, jalan-jalan, minum itu kopi, Starbucks atau apa. Ya, saudara. Nah, jadi mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan.